Just living isn't enough. Sekedar hidup tidaklah cukup. Said the butterfly, kata seekor kupu-kupu. One must also have freedom. Mesti punya kebebasan. Sunshine, harus bisa melihat, menikmati sinar matahari. And a little flower. Dan hinggap di atas sekuntum bunga. Itulah tulisan dari Khalil Gibran. Penyair, pelukis, filsuf, ahli teologi dari Lebanon. Cucu pendeta gereja Maronite. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Firman Tuhan yang tercatat menegur keras setiap kita. Menyadarkan kita sehingga sepulang dari tempat ini kita boleh berkontemplasi. Kita merenung apakah kita masih hidup ataukah sebenarnya kita sudah mati. Bagaimana situasi, kondisi pelayanan kita, gereja kita, rumah tangga kita, hidup kita, jiwa kita. Mungkin kita tergeletak tak berdaya. Kita kehabisan akal, jalan tertutup, kesehatan kita semakin menurun. Tidak ada lagi gairah, semangat, spirit untuk terus berjuang bagi kerajaan Tuhan. Kita berfokus hanya kepada diri sendiri. Kita lupa untuk apa kita dipanggil. Bagaimana dengan gereja yang kita layani? Apakah masih berlari-lari? Ataukah sudah mulai mengendur, berjalan selangkah demi selangkah? Yang penting masih ada kebaktian. Yang penting masih ada jiwa yang datang. Buat kita, gereja bukanlah restoran. Yang kita pasang iklan, kita pasang merek, kita pasang pelang, kita masuk medsos, dan orang datang. Gereja punya panggilan, pergilah. Apa ukuran keberhasilan sebuah gereja? Banyak orangnya, pujiannya menggelegar, keuangan yang mungkin jumlahnya mencapai miliaran, atau gedung interior ditata apik dan mengundang decak kekaguman bagi orang yang masuk. Kita semua tahu oh, hal-hal yang saya katakan tadi bukanlah kriteria, ukuran untuk menentukan keberhasilan sebuah gereja. Bisa saja ada gereja yang kalau ibadah dipenuhi orang sampai satu stadion yang dikenal dengan gereja mega church yang ada di pusat kota-kota besar, ataupun sebaliknya hanya dihadiri oleh beberapa orang. Jumlah sejatinya bukanlah ukuran yang digunakan Tuhan untuk sebuah keberhasilan dalam pelayanan. Tuhan lebih melihat jauh ke dalam, ke relung hati kita, hati gereja. Saya ingat Metusalah, manusia tertua, umurnya 900
69 tahun. Tapi kalau kita baca apa karyanya, apa masterpiece yang dihasilkannya, secara signifikan sangat berbeda dengan manusia Yesus. Hanya punya waktu 33,5 tahun. Tapi karyanya di waktu yang begitu pendek mampu mengubah dunia. Kitalah yang tahu pasti berapa umur kita pada saat ini. Sudah berapa lama kita dipanggil dan melayani Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan? Potret apa yang nampak? Yang kita buat? Hari ini saya ingin sampaikan beberapa hal. Tanda-tanda sebuah gereja yang hidup. Yang pertama, gereja yang hidup adalah gereja yang punya visi, punya tujuan. Makanya kemarin kita bersama-sama setuju untuk memiliki visi yang besar. 2033, 2000 tahun sejak amanat agung disampaikan oleh Yesus. Jatuh di tahun 2033. 10 tahun yang akan datang. Dan kita ingin memberi hadiah kepada Tuhan. 10.000 lebih gereja lokal yang kita akan sampaikan. Menghitung angkanya gampang. Mengetiknya cepat. Tapi melaksanakannya mungkin menuntut air mata, darah, umur, waktu, bahkan keuangan dari penggubah lagu, komposer, bisa lupa makan, lupa minum, hingga karyanya selesai. Pelukis, lupa mandi, lupa cukur rambut, tanggung, belum beres. Pengusaha, lupa waktu. Subuh sudah berangkat, pulang sampai larut malam. Di mobil masih terus membaca WA dengan mitra bisnisnya. Bahkan tengah malam bisa bangun, lihat pasar keuangan di New York, di Singapura. Mereka semua punya visi, punya tujuan, ada goal, ada target yang harus dikejar, didapat, diraih sesuai dengan timeline, waktu yang sudah di-set sebelumnya. Kita punya waktu 10 tahun dari sekarang. Makanya kita rinci, tahun ini harus ada 5 gereja lokal, tahun depan harus 10. 2 tahun berikutnya harus 20. 3 tahun harus 40. Itu tugas saya selalu ketua umum sampai 3 tahun ke depan. Tapi berikutnya harus 40. Harus 80. Harus 160. Harus 320. Sehingga nanti di total secara akumulasi harus 1000 gereja. Seberapa pentingkah sebuah tujuan atau visi bagi kita sebagai hamba Tuhan, bagi gereja? Yohanes 3 ayat 16 kita ingat luar kepala. Allah Bapa punya tujuan menyelamatkan manusia yang sangat dikasihinya. Markus 1 ayat 38. Yesus juga punya tujuan memberitakan Injil. Makanya dia menghindar ketika dia ingin dinaikkan sebagai tokoh yang dipuja, disanjung. Dia bilang, ayo kita geser karena aku harus pergi untuk beritakan. Paulus menulis
Dalam Filipi 1 ayat 22 bagian A, kata Paulus begitu. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Seandainya tujuan Paulus menguasai hingga merasuki jiwa, raga, pikiran, seluruh gerak hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah berhenti. Waktu 1 jam sangat berharga, apalagi 1 hari, 1 minggu, dan seterusnya. Ketika bicara, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus sedang mengibaratkan hidup ini seperti pohon. Sebuah pohon tidak bisa langsung berbuah. Apa gunanya sebuah pohon jika tidak berbuah? Tuhan Yesus, kita ingat, pernah 1 kali mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Padahal waktu itu musim berbuah. Sehingga karena kutukan Tuhan Yesus, pohon itu mati kering. Untuk berbuah, maka pohon harus diberi pupuk, dibersihkan. Akar-akarnya harus bisa menembus jauh ke dalam tanah untuk mencari makanan, siap untuk kena sinar matahari, diguyur hujan, menghadapi badai. Apalagi di negeri-negeri yang punya 4 musim. Siap untuk menahan dingin yang luar biasa. Sementara daun yang melindunginya rontok, dia harus mampu mempertahankan diri supaya tetap eksis, tetap ada, tetap hidup hingga badai musim dingin berlalu dan tibalah musim semi. Apa tujuan hidup kita? Tuhan tidak pernah memberkati hidup kita tanpa tujuan. Jadi jangan tanya kenapa Tuhan mendiamkan kita susah. Kenapa Tuhan tidak memberikan kita masa depan yang baik? Kenapa Tuhan diam saja ketika perusahaan yang kita kelola semakin menurun? Kenapa Tuhan tidak bergerak ketika keluarga saya menghadapi masalah? Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberkati kita jika kita tidak punya tujuan. Jika kita, pelayanan kita, keturunan kita mau diberkati, milikilah segera tujuan Allah dalam hidup kita. Samuel 1 ayat 17 sampai 46 bicara tentang seorang Daud yang masih usia remaja. Dia mendeklarasikan satu statement yang menggemparkan dunia dari waktu ke waktu. Hari ini juga, kata Daud, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau Goliat dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar. Perhatikan kalimat terakhir. Supaya, bicara tentang tujuan nih, target goal nih. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Hebat bukan? Seorang anak remaja
menghadapi situasi hidup dan mati hanya berbekal keyakinan dengan tujuan yang jelas, konkret, supaya dunia tahu bahwa ada Allah yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Dia tidak bicara soal dirinya, soal masa depannya, soal keluarganya. Dia hanya punya satu tujuan, supaya dunia tahu bahwa Allah ada di Israel. Kadang saya merasa malu ketika membaca ayat. Kalah dengan Allah. Yang hanya masih usia remaja. Bisa punya tujuan yang begitu hebat, spektakuler, mulia. Daud tahu tujuan Allah. Ketika dia akan mengalahkan Goliat, Daud tahu Tuhan akan menyertainya. Dan satu tujuan, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya. Kita membaca bukan? Bagaimana akhirnya Daud jadi orang terkenal, diangkat jadi jenderal, panglima tertinggi yang sudah digoreskan oleh seorang Daud dalam perjalanan hidupnya. Lalu kata perempuan itu, Hana namanya. Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk meminta kepada Tuhan untuk mendapat anak. Inilah aku berdoa, dan Tuhan telah mendengarkan doaku, memberikan kepadaku apa yang ku minta. Maka aku pun hari ini menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah ia seluruhnya kepada Tuhan. Lalu sujudlah Hana di sana menyembah kepada Tuhan. Hana tidak minta untuk diri, untuk melawan makhluknya sebagai perempuan yang tidak bisa punya keturunan, untuk menghindari ejekan dari madunya setiap kali mereka berjalan ke rumah Tuhan. Perempuan mandul, perempuan yang dikutuk Tuhan. Bukan karena itu dia menangis, dia berdoa setiap kali. Imam Eli baru sadar ketika Hana membuka rahasia. Ia berdoa supaya anak yang lahir dia akan tinggal. Sulit mendapatkan wanita seperti ini. Bagi wanita, anak adalah segala-galanya. Apalagi anak pertama, apalagi anak yang ditunggu-tunggu karena sekian lama menikah tidak dapat anak. Makanya kita setuju juga bahwa ada yang bilang bahwa kasih mama sepanjang jalan. Hidup kita akan hancur dan sia-sia, akan penuh dengan penyesalan jika kita hidup asal hidup. Jika kita melayani asal melayani. Jika kita jadi gembala asal gembala. Tanpa tujuan Allah dalam hidup kita. Hidup tanpa tujuan. Seperti kita sedang duduk di kursi goyang. Saya nggak jatuh nih karena sudah tidur cukup. Goyang terus dari pagi sampai malam. Terus bergerak. Tapi sampai kemana? Tidak sampai kemana-mana. Hanya di situ saja. Di depan TV. Di ruang tamu. Atau di kamar kita. Karena kita bergerak di kursi goyang. Enak buat kita, betul. Nyaman buat kita, iya.
Tapi sampai mana? Miris hati kita. Sedih melihat seorang gembala tidak menghargai kesempatan, waktu, berkat, kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Kita harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup melahirkan impian. I have a dream. Pidato Dr. Martin Luther King Jr. yang terkenal. Di depan 250.000 orang tentang masa depan yang dia rindukan. Supaya orang kulit hitam seperti dia. Dan kulit putih dapat hidup sejajar, equal, harmonis, naik bus yang sama, makan di restoran yang sama, sekolah di gedung yang sama, beribadah di gereja yang sama. Tidak dipisahkan ini gereja orang kulit putih, ini gereja orang kulit hitam. Kalau di bus sudah ada orang kulit putih, orang kulit hitam tidak boleh naik. Di sekolah, hanya sekolah khusus kulit putih, tidak boleh orang kulit hitam masuk ke sana. Apa tujuan hidup Bapak Ibu? Apa tujuan hidup Anda? Tanya seorang profesor kepada mahasiswanya di akhir pelajaran. Dia keluar ruangan kelas karena sudah selesai. Seorang mahasiswa menghampiri dia, mengejar dari belakang. Prof, saya punya tujuan. Apa tujuan hidupmu? 4K. Sang profesor memandang kepada dia. Apa maksudmu tujuan hidup 4K? Mahasiswa menjelaskan, kuliah K pertama. Setelah tamat K kedua, kerja. Setelah kerja kumpulkan uang, beli rumah. Yang ketiga, kawin. K yang keempat apa kata profesor? Dia bilang kaya. Sang profesor bertanya, cuma 4K? Nggak ada lagi yang lain? Mahasiswa balik bertanya, memang mau apa lagi Prof? Sudah berhasil, sudah punya kekasih, suami, istri, sudah punya rumah, sudah punya tabungan, bisa pergi keliling dunia. Apalagi? Cukup 4K Prof. Bukankah materi menjadi tujuan akhir semua orang yang tidak kenal Tuhan? Pedagang jualan dengan begitu hebat untuk menjadi kaya. Orang bekerja dari pagi sampai malam untuk naik peringkat di kantornya. Makin tinggi, makin gede salary-nya, gajinya. Mau apa lagi? Sang prof berpaling dan dia meninggalkan mahasiswa itu dengan berkata lirik. Masih ada K yang kelima. Jawaban profesor itu mengejutkan ketika pemuda ini mendesak, Prof, apa yang K kelima itu? Profesor dengan nada sinis berkata, kuburan. Semua perjalanan hidup kita akan berakhir di liang kubur. Setelah itu datanglah penghakiman. Apa tujuan hidup Anda? Apa hanya berpusat pada kekayaan kemudian selesai? Apa supaya sinode dikenal oleh sinode lain? Apa hanya untuk menjadi anggota PGI supaya bisa nampang di medsos? Saya berkali-kali bicara sama teman-teman, saya kenal baik semua dengan elit PGI. Tetapi saya tidak mau menggunakan relasi itu untuk terburu-buru meminta kita menjadi anggota PGI. Syaratnya hanya ada 5 rekomendasi dari sinode lain yang menjadi anggota PGI. Pasti dapat.
Karena saya membangun relasi dengan GKI, GKY, GPIB, GPM, GBIS, Bendahara Umum PGI. Dapat seminggu. Tapi buat apa? Bukankah kerja lebih penting? Bukankah berlari-lari jauh lebih utama? Bukankah meraih jiwa itu yang menjadi tujuan utama kita? Semua kebanggaan, semua kekayaan akan berakhir di pinggir kuburan. Dan tidak ada yang bisa dibawa masuk ke dalam kehidupan berikutnya. Impian membuat kita mampu berimajinasi, bukan berhalusinasi. Dengan 1.000 gereja, 10.000 gereja, kita mulai memasuki dunia impian. Akhir tahun ini sudah harus ada 5 gereja lokal yang baru. Kita baru buka di Makassar. Kita juga akan buka. Kita sudah buka di Jakarta, di Merlin Park Hotel. Kita akan buka yang ketiga di Batang. Tinggal mencari hamba Tuhan yang pas. Langsung kita buka. Dan September kita harus buka di Bandar Lampung. Menjelang Natal tahun ini kita harus buka di kota Samarinda. Itu 5 tujuan kota yang sudah kita tetapkan. Muhammad Ali, petinju yang terkenal, berkata begini, man without imagination, orang tanpa imajinasi has no wings to fly, tidak punya sayap untuk terbang. Orang yang tidak punya tujuan, tidak punya impian, jalannya terseok-seok, apalagi bisa lari, sesuatu yang mustahil. Impian memampukan kita bekerja keras, bukan untuk mencari harta. Malu dong. Masa gembala tujuan utamanya cari duit? Maka gembala tujuan utamanya supaya punya mobil baru? Masa gembala tujuan utamanya supaya bisa beli rumah sendiri? Mau dibawa kemana jemaat kita? Berita apa yang kita mau sampaikan kepada orang yang datang ke gereja kita? Milikilah impian yang benar. Impian membuat kita bisa meraih sukses. Dalam sebuah impian ada power, ada kekuatan yang akan mendorong kita untuk maju dan tidak akan pernah berhenti sebelum mencapai tujuan tersebut. Ada kekuatan untuk membangunkan kita, mengangkat kita ketika kita tergeletak. Saya tidak tahu persis apa pergumulan Bapak Ibu, bagaimana perkembangan gereja jemaat. Kita baru mengadakan rapat, kita minta Bapak Ibu mengisi formulir survei supaya kita bisa memotret apa yang terjadi di gereja Bapak Ibu. Kami pengurus sinode berusaha untuk membantu jadi partner, mitra. Supaya Bapak Ibu jangan tergeletak sendiri. Orang Jakarta bilang mau mati, matilah. Mau hidup, hiduplah. Napoleon Hill berkata, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Apapun yang pikiran kita bisa bayangkan dan kita percaya, pasti hal itu akan terjadi. Dengan impian, dengan tujuan, kita akan menjadi orang yang dinamis. Enggak loyo. Tidak ada hari tanpa jiwa. Tidak ada bulan yang berlalu tanpa pertumbuhan. Patah orang Amerika keturunan Afrika berbunyi begini. Do the best you can. Lakukan yang terbaik wherever you are.
Dimanapun Anda tinggal, dengan apa saja, whatever you have now. Dengan apa saja yang kau punya sekarang, mungkin tidak banyak, hanya sedikit. Lakukan now, sekarang. Jangan tunggu tahun depan. Jangan tunggu nanti ketika usia sudah kepala 6. Atau ketika sudah mau pensiun. Ketika jalan harus dituntun oleh anak atau cucu. Apa yang kita mau buat pada saat-saat seperti itu? Lakukan yang terbaik. Maka kita akan melihat pintu mukjizat. Ellen DeGeneres berkata, no matter, enggak peduli how steep the mountain, berapapun tingginya sebuah gunung, the Lord is going to climb it with you. Tuhan akan mendakinya bersama Anda. Kita tidak sendirian. Tuhan yang akan menopang kita saat kita jatuh dalam pendakian. Saat kita terengah-engah, kehabisan tenaga. Dia yang akan menggendong kita saat kita lelah. Tugas kita, doing the best. Layani, berikan, kerjakan yang terbaik. Tuhan menolong.